Iya, nama, profesi. Nama saya Herma, saya karyawan swasta. Yang saya ingin tanyakan adalah keraguan saya mengenai ajaran agama Islam. Untuk sholat 5 waktu saya sangat setuju sekali. Itu memang untuk mendisiplinkan kita dan menurut saya itu agak berat juga, tapi itu baik. Yang kedua adalah untuk puasa di bulan Ramadan selama 30 hari penuh juga itu menurut saya baik sekali. Ya, Bu. Yang menjadi keraguan saya adalah mengenai poligami. Menurut saya poligami itu sangat merugikan untuk kita sebagai kaum perempuan. Walaupun katanya ikhlas dan sebagainya, menurut saya itu bisa jadi dibelokkan ya untuk alasan tertentu adalah ibadah. Jadi kenapa di agama lain tidak ada poligami? Dan menurut saya jadi merasa beruntung ketika saya menjadi wanita Kristen. Seperti itu. Terima kasih atas ya, penjelasannya. Bu, ya? Oke. Baik. Kita lihat dokter, berarti kita bahas dulu, ulas dulu apa yang dipertanyakan. Yang dipertanyakan seputar poligami. Dia mengatakan kepada dokter Zakir Naik. Apa yang dia tanyakan? Wahai dokter Zakir Naik, saya dalam hal urusan Islam itu sholat 5 waktu bagus, menunjukkan apa ibadah yang disiplin. Yang kedua, daripada adanya yang namanya puasa itu bagus. Dan juga selanjutnya yang saya tidak setuju, kenapa agama lain tidak ada poligami, hanya ada di Islam. Tentang ajaran mengajarkan poligami. Dan saya hari ini masih bertahan daripada kekristenan, karena di kekristenan itu membantah poligami. Dan bagi saya itu sangat menguntungkan perempuan. Nah, sekarang kita simak dulu jawaban daripada Dr. Zakir Naik. Kemudian kita akan melihat bagaimana cara kita mengulasnya dalam rasio logika, dalil, dan beberapa penjabaran seputar keabsahan ataupun sistemasi logik di balik poligami. Di balik poligami itu dapat mengungkap psikis manusia yang serba keterbutuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh, Kak Firly. Oke, kita lanjutkan ya. Mana dia? Ya, ini dia. Ting. Kita lihat Dr. Zakir Naik bagaimana cara jawabnya. Sister, first let me tell you, Oke. there is no religious scripture on the face of the earth which says marry only one, except Oh, berarti Dr. Zakir Naik ini mau bahas dari Bible, bahwa Bible sendiri juga membolehkan poligami kah? except the Quran. You are a Christian. You point out any verse in the Bible which says marry only one. It's not there. There is no religious scripture on the face of the earth which says marry only one except the Quran. You read the Bible. Nowhere in the Bible does it say that you should marry only one wife. Can you point out, sister? Ask the question. Can the sister point out any verse in the Bible which says marry only one wife? Bisa disebutkan ayat dari Ayat apa? Bible Ayat apa? yang Yo, menjelaskan yo tentang Bu, poligami? bawa ayat apa kira-kira Bu? Saya cuma tahu kalau apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh, boleh dipisahkan. dipisahkan oleh manusia kecuali kematian. Hanya Ya. seperti itu. Only give me reference, Bell. Don't give a speech. Give me reference, chapter number, verse number. Silakan How I said- diberikan referensi. Ephesians chapter 5, verse number 8, don't have alcohol. Proverbs chapter 20, verse Ayat apa, number ayat 1. apa, Give me Bu? the reference, finish. Don't give a speech. Point out a single verse in the Bible which says marry only one woman. Berikan salah satu referensi dari Bible yang mengenai poligami. If you know, say. If you don't know, say you don't know. Don't give a speech. Tell. Tel. Ya. Translate. Bisa diberikan salah satu referensi dari kitab yang Anda yakini mengenai poligami. Sister, I'm a student of the Bible. There is no Hindu scripture in the world. No Veda. Nowhere in the Bhagavad Gita which says marry only one. Only religious scripture on the face of the earth which says marry only one is the Quran. Benar. I will give you the answer of polygamy. Benar itu benar. First, I want to correct you. Now I'll come to your main question. Sister, you can see the screen. The translation is there on the screen. Number 1, the Quran says in Surah Nisa, chapter 4, verse number 3, marry women of your choice in 2s, 3s or 4s. But if you can't do justice, marry only one. Yes, benar. Wa in khiftum katanya. Benar, ingat saya itu. This statement that if you can't do justice, marry only one is only given. Sister, can you read the screen? Tell her not to talk. Tell her to read the screen. Read the screen. If you understand English, hear me directly. If you can't, then please look at the screen. Why are you talking amongst yourself? Silakan dilihat. What is the logic? Iya, iya. She's not going to give you the answer. I'm giving the answer, correct? You ask, look at the screen. Look Don't look at at the me, look screen. at the screen. I'm there on the screen also.
Bukan suruh Translation is pakai going on, sunscreen, Ibu. Is the translation correct? Look at the screen. If you look at Bukan me, you disuruh can only pakai see me. If sunscreen, you look Ibu. at the screen, you look at me also in the translation also. Hope the translator is doing a good job, huh? So sister, don't talk with the other sister. She will not give the answer. I'm here. Jangan pakai sunscreen, Ibu. Look it. So now coming to your answer about polygamy. Ya. If you read the scripture, if you read the Hindu scripture, in Hindu scripture, if you read Sri Ram, the father of Sri Ram in Ramayana, King Dashrath, he had more than one wife. If you read Mahabharata, sister, look at the screen, yes. If you read Mahabharata, Shri Krishna, how many wives he had? 2, 4, 100, 1,000? 16,108 wives. Oh. Shri Krishna had 16,108 wives. So why can't the Muslims have maximum 4? If you read the Bible, Abraham, according to the Bible, had 3 wives. Solomon had 700 wives. Sister, you are a Christian. She's a Christian, huh? Yes, Christian. right. Christian. He is Solomon had Christian, right. 700 wives. Abraham had 3 wives. Nowhere does the Bible says marry only one. Nowhere. But the Quran says, marry woman of a choice. In Surah Nisa chapter 4 verse number 1, marry woman of a choice in 2s, 3s or 4s, but if you can't do justice, marry only one. What is the logical reason that Islam, let me tell you one thing, in Islam, polygamy is not fard. It's not compulsory that you should marry more than one. It is mubah, optional. Nah, mudah Not optional. compulsory. Nah, But if di you- sini waktunya kita bahas. Nah, waktunya kita bahas dalam pengajian kita, guys, di sore yang berbahagia. Ini mantap jawabannya ya. Bahwa benar kalau kita ingin melihat ya keseluruhan isi daripada Al-Qur'an, justru Al-Qur'an itu adalah kalimat, adalah kalamullah yang membicarakan kamu tuh kawin itu satu. Dan kamu itu ndak boleh cerai. Tapi ya Allah, aku manusia ya Allah. Aku punya psikis ya Allah. Kalau psikisku terancam, kalau emosional aku terganggu, bukankah engkau yang telah menciptakan aku? Benar. Bukankah engkau yang menciptakan emosional aku? Benar. Engkau sendiri menciptakan psikis aku? Benar. Engkau menciptakan aku free will, memilih iya dan tidak? Benar. Engkau yang menciptakan bagaimana kemudian aku menilai ini buruk ataupun tidak? Benar. Lalu kenapa tidak ada solusi dalam kehidupan aku? Di dalam pilihan saja, baju lebaran aja saya bisa salah pilih ya Allah. Baju lebaran, saya jatahnya ambil yang biru. Tapi waktu itu keburu lebaran, saya ambil yang kuning. Saat itu saya tidak puas. Akhirnya apa? Saya nggak pakai lagi itu. Saya jual baju itu. Saya cari yang biru. Baju saja saya bisa salah pilih. Yang saya nggak mau baju itu ada di tubuh saya saat saya tidak mau. Bagaimana dengan manusiamu yang berjuta engkau ciptakan? Perempuan bukan satu. Perempuan bukan satu. Lelaki juga bukan satu. Lalu bagaimana? Ya Allah, hah? Engkau menciptakan lagi di bumi. Kenapa? Spesifikasi engkau menciptakan aku. Pertama, engkau menciptakan akal. Kedua, engkau menciptakan hati. Engkau menciptakan segala psikis yang terjadi kepadaku. Lalu kenapa? Kenapa dalam hal kami salah pilih, kami harus selamanya? Itu yang akan kita gugat ke Tuhan kalau tidak ada relevansi di dalam Islam. Padahal di Islam mengatakan apa? Kalau kita meninjau, wa in khiftum, kalau kamu tidak adil, kata Allah, maka menikahlah. Satu saja. Yang delay sinyalnya nge-lag, abang. Yang delay sinyalnya nge-lag. Oke, kita buka dulu ya. Iya, pakai data lah. Masa nggak pakai data? Sabar. Pakai data. Oten santai. Bentar lagi kalian kena juga kok. Bentar lagi santai. Oke. Sebelumnya kita melihat. Ini ada kata-kata di sini wa in khiftum. Ini. Oke. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum min nisa'i mathna wa thulasa wa ruba. Nah, kita akan membahas masalah arti masna, sulasa dan ruba. Di mana dalam terjemahan tidak mencakupi daripada makna asli. Di sini diartikan 2, 3, 4. Di mana ini adalah dalam kaidah bahasa Arab ini namanya lafal udul. Oke. Nih sekalian kita bahas, saya tanya kepada kalian, benar nggak dulu kita menghafal gini teman-teman? Dulu kita menghafal wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5, sitatun 6, sabaatun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyara 10. Benar nggak? Benar nggak? Benar. Coba perhatikan ayat tadi. Ayat tadi
dalam menuliskan dua ditulis dengan kata masna, yang asalnya isnani tapi masna artinya dua. Yang kedua, kita menghafal dulu salah satun tiga. Kenapa ini sulasa tidak menulis salah satun yang bermakna tiga? Yang ketiga, ini ruba'ah bukan arba'atun. Kenapa menjadi ruba'ah yang artinya empat? Ketiga kalimat ini dinamakan dengan kalimat udul. Nah, ini pentingnya ilmu Islam dan mempelajari konteks dasar makna asli daripada kitab tersebut. Ini namanya konsep udul. Apa itu udul? Arab sama Al-Quran beda, Bang. Hah? Kak, nggak usah ngadi-ngadi deh, Kak. Emang Al-Quran ditulis bahasa Spanyol, Kak? Masa kakak ini bilang gini, guys, Arab sama Al-Quran beda, Bang. Di mana bedanya, Bang? Gak ada beda, Kak. Sama, namanya juga bahasa Arab. Jadi Al-Quran itu wajib mengikuti konteks penulisan dan kaedah-kaedah bahasa Arab. Nah, sekarang gini perbedaannya, teman-teman. Udul kalimat yang bermakna ganda. Udul itu kalimat yang bermakna ganda. Sekali lagi, kalau ditulis dengan isnani dua, kalau ditulis dengan masna artinya dua-dua. Oke. Ditulis dengan salasah tiga artinya. Ditulis dengan sulasa tiga artinya. Oke. Kalau ditulis dengan kata-kata arba'ah empat artinya. Tapi kalau ditulis dengan kata-kata ruba'ah itu bermakna empat. Namanya lafal udul. Cari aja, ya. Cari aja di Google boleh, lafal adal. Ya, lafal udul. Ya, arba'ah ruba'ah. Ya, itu lafal udul. Sekarang gini kita bilang, kita berbicara tentang hal tersebut. Jadi artinya apa? Jikalau kamu tidak sanggup untuk adil kepada harta anak yatim, nikahlah dua-dua, tiga, dan empat. Berarti boleh nikah berapa? Coba. Ini kita sesatin dulu nih. Jadi penontonnya kita sesatin dulu baru kita kasih jawaban. Ayo, berarti boleh nikah berapa, teman-teman? Nggak percaya? Nih aku kasih literasi nih. Ini aku kasih literasi nih, nggak percaya ya? Ini aku tulis ya. Lafal adal tegah saraf nih ya. Lihat ya, bener nggak? Ini namanya di dalam isim sigat dalam tegah saraf. Nih ya. Mana dia? Sabar. Uhada ja'a wahidun. Nih. Sabar. Uhada kita cari dulu ya. Ini namanya sigat adal. Bentar ya. Nih ada uhada doang dikasih contoh. Sabar ya, kita buka sama-sama ya. Biar semua pada pinter insyaallah. Uhada ruba'a wazan fi'il adal. Nah ini dia, ini. Nah ini dia. Oke. Ya. Ini tengok nih ya. Kita kasih nampak kepada teman-teman. Benar nggak apa yang Bang Daman bilang? Nih, dalam bahasa Arab dinamakan dengan isim mamnu' lis-sarfi. Oke. Apa itu salah satunya? Yaitu lafal adal. Mana? Uhada muwahidun suna'a masna sulasa musallis ruba'a marba'. Oke. Asal daripada katanya, ini apa lagi ada iklan nih ya Allah? Iklan apa ini ya Allah? Oi. Nah, ini nih. Kalau ditulis dengan kata-kata uhada, ja'a qaumul uhada, berarti maknanya telah datanglah satu. Oke. Kalau ditulis dengan ja'al qaumu masna, telah datanglah dua. Nah, jadi makna daripada masna untuk mewakili kata-kata isnaini. Apa isnaini? Isnaini dua. Nah, nih aku tanya nih kepada Islam. Kita yakini teman-teman yang ada di bawah, yang kita yakini di dalam Islam mengajarkan poligami berapa? Berapa jumlah poligami, batasan poligami berapa? Kita sesatin dulu penonton nih, seru nih kayaknya nih. Berapa? Batasan poligami berapa? 4. Salah. Ayo. Kita sesatin dulu ya. 4 tuh pada jawab 4 ya. Sekarang saya kasih makna nih sesuai makna bahasa Arab. Ya, sesuai makna bahasa Arab ya. Masna 2 berarti berapa? 4. Oke. Sulasa 3 berarti berapa? 6.
Ruba'ah 4 8 8 tambah 6 tambah 4 berapa? 18. Ayo loh. Di Islam boleh poligami berapa? 18. Ayo, berapa jumlah poligaminya? 18. Udah, gimana? Siap, poligami 18. Ayo gimana? Nah, ternyata ayat itu dinamakan dengan sigat muntahal jumu ya. Artinya apa? Dalam sastrawi ya, dibahas ilmu sastrawi. Ini adalah sindiran Allah dalam lafal keadilan. Allah mau bilang di situ. Kinayah itu keseolah-olahan. Gini, arti sunah masna dua. Telah datanglah orang satu per satu. Ataupun 2 per 2. Di mana ini menyatakan perbandingan yang setara. 2 per 2 berarti sama-sama setara. Ini Allah mau bilang, kalau kamu tidak sanggup adil kepada satu orang ya, ataupun kepada harta anak yatim, menikahlah 2:2, 3:3, 4:4. Pertanyaan saya, kalau 1:1 menunjukkan arti apa? 1:1, 2:2, 3:3 dengan ditulis 3:3, 3:3 menunjukkan apa? Esensi apa? Bukan 1. Ini perbandingan, bukan bagi-bagi, Bu. Ini perbandingan, Ibu, bukan bagi-bagi. Bukan saya lagi ajarin matematik, Ibu. Nih, masa dibilang 1? Bukan 1. Si miliar 3:3. 3:3 itu apa? Misalnya saya bilang kesetaraan. Ini yang saya suka ini. Ini mak gua nih. Ini pinter kali mak gua, kayak anaknya pinter nih ya. Nih. Tuh. Kesetaraan. Allah mau bilang tingkatan adilnya, kalau kamu miliki 2, maka bagaikan 2:2. Maka 2:2 kamu harus setarakan. Oh, kamu punya 3:3. Wajib setara di antara ketiganya dalam keadaan dan dalam cinta, dalam hal apapun. Kamu miliki 4, maka wajib setara 4:4. Paham? Sampai di sini insya Allah teman-teman paham? Arti masna, suna'a, waruba'a. Di mana Allah bisa nulis ya? Wa in khiftum ya, fankihu ma tabalakum, ditulis gini. Fankihu ma tabalakum isnani wa salasah wa arba'ah. Kan bisa ditulis seperti itu, tapi tidak. Kalimat tersebut menunjukkan arti sastrawi yang tinggi, kalimat yang sifat hiperbola yang tinggi. Dalam bahasa Arab dinamakan dengan kata-kata dalam sastrawi Arab dinamakan dengan isti'arah. Apa artinya? Menggantikan lafal kepada satu makna yang lebih mubalaghah. Arti mubalaghah apa? Hiperbola. Seperti kita menggantikan kata-kata gini. Saya bilang gini. Lu kenal nggak sama siapa? Sama Bang Mogi. Kenapa Bang Mogi? Kayak kambing. Iya bener. Dia males banget pakai gondoran. Kan bener gue bilang kayak kambing. Nah, kata-kata kambing tersebut, tujuan kita menggunakan kata-kata tersebut, sorry Bang Mogi, jazakallah. Maaf ya, sesekali Bang Mogi agak usil. Udah. Kita memberikan perumpamaan tersebut dengan tujuan menunjukkan ini arti balaghah. Arti balaghah apa? Arti kalimat hiperbola. Meninggikan tendensius. Meninggikan satu makna yang ingin disampaikan, bahwa oh ini orang mau banget gitu. Kan ada. Sama seperti bilang, "Dek, kenapa adik mau putusin abang? Tidakkah adik melihat keseriusan cinta abang, Dek?" Alah bang, abang tuh bacot. Abang tuh hanya sekedar buaya yang lalu di sungai yang tak berpenghuni. Anjay mabar, tepuk tangan ya kan, misalnya. Ya kan? Tapi bukan kayak gitu bang. Nah, jadi gimana Dek? Dek, kalau adik mau tahu cinta abang, abang mencintaimu bahkan sudah ku arungi gunung, ku arungi lautan samudra hanya untuk mencari di mana dirimu. Nah, sudah ku daki gunung yang tinggi hanya untuk, nah itu. Kalau kita tengok daki Everest dia, kagak ada. Untuk membuktikan cinta kepadamu, aku daki gunung Everest, kagak ada, cuma omong doang. Tapi kalimat tersebut dalam bahasa Indonesia dinamakan dengan kalimat hiperbola. Aku udah bilang ke kamu 1 juta kali ya, kamu masih nggak paham. Itu kalimatnya hiperbola. Nah, kalimat yang tadi sifatnya hiperbola, di mana Allah mau bilang bahwa perbandingan kesetaraannya, kalau kamu punya 2:2, kamu punya 3:3, kamu punya 4:4.
Nah, dinamakan dengan lafal adal. Keren kan Al-Quran kita? Keren, penuh sastrawi, segalanya detail. Ya, segalanya detail. Kalau kamu miliki dua, ya udah sekedar kepemilikan. Misalnya Allah tulis dengan kata-kata isnani, dua. Ya udah kamu miliki dua, kamu nggak adil bodo amat. Tapi Allah tulis dengan sindiran 2:2, wajib adil. Allah tulis dengan sindiran 3:3, wajib adil. Allah tulis dengan 4:4, Allah adilkan. Sekarang saya tanya kepada kalian, kira-kira teman-teman, poligami dengan tukang kawin beda nggak? Oh ya, saya lupa bilang bahwa ayat tersebut, ya, ayat yang tadi An-Nisa tadi menceritakan pada ayat tersebut ditutup oleh Allah, maka jikalau ditutup di An-Nisa tersebut, maka lebih baik menikah satu. Apa? Saya lupa bunyinya. Nah, Nisa Masna ini. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan, kan? Apabila kamu khawatir akan ketidakadilan, maka nikahilah satu doang. Sekarang gini. Poligami sama tukang kawin beda enggak, teman-teman? Kira-kira poligami dengan yang namanya tukang kawin beda? Beda. Tukang kawin itu burungnya kagak dijage. Ya, pantang lihat sangkar langsung mendarat. Itu empolnya pecahin palanya tuh. Itu. Poligami sama tukang kawin beda. Kalau tukang kawin tuh nggak bisa jaga burung. Di mana ada sangkar situ nyepel aja tuh burung. Ya, itu yang namanya. Kok aku bebas banget hari ini ngomongnya. Kagak ada malu-malu. Astagfirullah. Ini akun ini. Sorry ya guys. Ini akun Daman Almantiki ini akun barbar karena sering debat mauten. Jadi kebawa nih. Aura barbarnya kebawa nih. Sorry. Akun Almantiki Reaction adalah akun yang kalem, versi pengajian. Ini versi agak barbar nih ya, teman-teman. Jadi teman-teman, baru juga sembuh nih akun. Ya, ini akun baru sembuh ya, kalian maklum aja. Nah, jadi gini teman-teman, membahas tentang poligami yang ditanyakan kepada Dr. Zakir Naik. Sekarang mereka itu gini, menilai arti poligami dalam Islam itu seperti tukang kawin. Cowok bebas serampangan menikah. Sekarang gini, solusi saat Allah memberikan solusi, bukan berarti solusi itu menjadi hal yang mewakili segalanya. Paham maksudnya? Gini, kamu tidak bisa memperoleh keturunan daripada sekarang gini, coba yang laki nih, yang laki coba jujur deh. Coba yang laki, jangan kayak laki, yang perempuan. Coba yang perempuan dan yang laki, bener nggak kalau kita tidak punya anak, kita tuh merasa kesepian lah dalam hidup, atau apalagi seorang cowok itu butuh banget pewarisan daripada gennya. Oke. Istri pertama tidak sanggup memberikan anak, kita meminta langkah kepadanya poligami. Poligami ini tidak berbicara perasaan. Poligami ini berbicara tentang jalan keluar, bukan tukang kawin. Ya, jadi kalau ada orang bilang kenapa kamu poligami, ya di mana yang aku mendarat ya di situ poligami. Nggak bisa. Poligami itu kalau gini, hukum itu terpilah-pilah. Kalau istrimu tersakiti karena kamu berpoligami, sekalipun berpoligami itu boleh tanpa sepengetahuan istri, maka kamu akan dikatakan dolim. Dolim kepada istri, mengkhianati amanah Allah. Mengkhianati amanah Allah, dilaknat segala rezekimu, dilaknat segala hidupmu, dilaknat segala nafasmu. Karena apa? Kamu menzalimi hamba Allah. Bukankah kamu menikah karena ingin mengemban amanah? Bukankah kamu menikah ingin mengemban yang namanya ibadah yang lebih sempurna dengan amanah yang dititipkan oleh Allah untuk memuaskan segala nafsu duniawimu di balik hadirnya dia di dalam hidupmu? Bukankah seperti demikian? Iya ya Allah. Lalu kenapa engkau menzalimi amanahku? Kamu boleh berpoligami, tapi masalahnya kalau dengan kamu berpoligami menzalimi anak orang, kamu berlaku seenaknya, justru kamu lebih mencintai istri kedua daripada istri pertama, maka inilah yang akan menjadikanmu terlaknat. Apa terlaknat? Kamu akan membohonginya. Contoh, benar nggak teman-teman? Ini coba kita bahas secara logika. Andaikan kita punya simpanan nih, andaikan nih kita punya simpanan dan udah kita nikahi, sah nggak sah? Halal nggak halal? Benar nggak kepada istri pertama? Kepada istri pertama kita pasti ngebohongi untuk nutupi. Itu bukan selingkuhan. Di dalam Islam arti selingkuh itu apabila berzina di luar nikah. Tapi kalau dinikahi itu bukan selingkuhan. Oke, kita punya istri ini satu yang kita tinggal di rumah. Benar nggak kita akan nipu istri pertama nih? Bang mau kemana? Oh iya bentar ada urusan kantor. Benar nggak?
Benar. Oke. Saat itu kita datang istri kedua. Di istri kedua ternyata istri pertama ngambek nih, cepat jemput aku, jemput anak ini loh. Oh iya, bohongin istri kedua ke istri pertama. Oke. Ujung-ujungnya ada hak-hak yang nggak bisa tercapai karena menutup kebohongan. Maka kebohongan terus akan terungkap. Bukan terungkap, terus. Yang namanya kebohongan pertama, maka akan ada kebohongan kedua untuk menutup kebohongan pertama. Benar gak? Benar. Terus setelah kebohongan kedua akan ada kebohongan ketiga untuk menutup kebohongan kedua dan ketiga. Maka setelah ada kebohongan ketiga, maka akan terus bertali-tali untuk menutup kebohongan selanjutnya, sebelumnya. Makanya Allah bilang, poligami ini adalah merupakan ranah solusi. Namun jikalau kamu mengambil, justru kamu menzalimi daripada amanah Allah, yaitu istrimu, maka ya jangan salah Allah ketika kamu terlaknat karena ibaratnya gini, hukum suami istri. Hukum menzalimi beda lagi. Kita menzalimi istri punya hukumnya, kita menzalimi istri punya keharamannya, kita menzalimi istri punya iqabnya, apa siksanya, tanggung jawabnya. Ketika kita menzalimi istri. Ini gacor nih hari ini, kenapa? Adem, nggak panas. Ya, adem. Suka cowok apa cewek bang? Cewek. Nah, paham ya? Hari ini saya gacor, Pak. Nggak adem, nggak panas gue. Ya, paham? Nah, nih hamba Allah yang ngasih ini, twing, anjay kabar, masya Allah ya. Jadi apa ya? Kata Allah tuh gini, man tafakkaha fid din takaffala fid dunya wal akhirah, katakan barang siapa yang mempertimbangkan agamaku, Allah nggak akan membiarkan dia hidup sengsara. Aduh, ada aja. Wah, enak banget guys ya. Jadi segacor apapun kita bicara, badan adem, nggak kayak kemarin gacor ngomong berkeringat, ya nggak? Ya nggak Bang Mogi? Aduh, keduluan terus Bang Mogi ya. Oke. Berbicara tentang hal tersebut teman-teman, masalah poligami yang tadi, di mana poligami dengan psikis seseorang itu perbedaan hal yang lain. Dengan kamu berpoligami, oke, selesai, kamu menyelesaikan yang namanya ranah kebutuhan ataupun ranah solusi yang kamu ambil. Tapi soal kamu akan menzolimi istri, kamu pikirkan lagi 2 kali. Jadi mau bilang gini, oh istri tidak bisa memberikan anak, kita mau mengambil langkah poligami. Ketika kita ingin mengambil langkah poligami, pikirkan lagi. Ini si istri yang udah nemanin lu dari nol sampai lu kaya, sampai lu sakit-sakitan, bahkan kotoran lu saat lu sakit dia yang bersihin. Tapi lu tega mengambil istri lain yang menyakiti hatinya. Pikirkan lagi, hamba Allah. Dan justru tersakitinya hati istri itu adalah pintu terbuka paling cepatnya yang namanya pintu langit. Istri yang terzolimi adalah istri yang paling cepat terkabul doanya. Ada nggak di sini? Ada nggak di sini istri yang terzolimi? Ada nggak teman-teman? Atau di sini ada yang cita-citanya pengen jadi istri yang terzolimi? Ada nggak teman-teman? Ada nggak? Atau yang di YouTube ada nggak? Yang pengen jadi istri yang terzolimi di YouTube ada nggak? Ada ya di YouTube ada nggak? Ada di sini yang pengen jadi istri yang terzolimi? Kenapa? Aku pernah menzolimi istri. Tobat lu Bang Mogi. Tobat ya nih Bang Mogi nih. Tobat Bang Mogi. Alhamdulillah ketika kamu mulai typing ini Bang Mogi, ketika Bang Mogi typing aku pernah menzolimi istri, disitulah Anda udah sadar. Karena apa? Anda berani mengetik dan mengucapkan, berarti Anda telah sadar. Maka kezoliman itu Bang Mogi ditinggalkan ya, kezoliman tersebut ya Bang Mogi. Nah, berbicara tentang poligami tadi ya, berbicara tentang esensional terhadap poligami, di mana poligami itu di luar yang namanya, Bang nanti kalau istri marah gimana Bang, kalau ribut gimana Bang, ya itu urusan lu. Karena poligami itu ranah solusi. Mau ambil ribut sama istri ya urusan lu. Makin ribut di dalam istri, malaikat rahmat kabur dari rumah. Malaikat rahmat, malaikat muqarrabin, apabila seorang istri dan suami bertengkar dalam rumah, apalagi saling makian, mengucapkan kata-kata kasar, maka malaikat rahmat yang mendoakan rahmat terhadap rumah tersebut, malaikat nikmat yang terus berdoa akan nikmat terhadap keluarga tersebut, malaikat ghafir yang terus mendoakan keampunan terhadap keluarga tersebut, itu kabur dari rumah, nggak ada lagi yang doain kalian ya. Jadi ketika kita kemudian kalau marahnya diem-dieman nggak apa-apa, aman. Nah, yang paling penting ingat, poligami sama tukang kawin beda. Tukang kawin punya burung, di mana ada sangkar, dia mendarat aja itu burung, itu tukang kawin. Tapi kalau poligami menjelaskan tentang solusi. Lalu kalau kita seandainya mengambil solusi justru akan membuat kita bercerai dengan istri atau membuat kita itu menzolimi seorang hamba Allah, maka tinggal
tinggalkan poligami tersebut. Jelas ya? Oke. Sekarang yang kedua di Islam. Wah, cuma di Islam bang yang mengajarkan cerai, mengajarkan apa yang telah dipersatukan Tuhan boleh dipisahkan cuma di Islam doang bang. Oke. Pertanyaan saya, kalau cuma di Islam doang hukum cerai ada, lalu kenapa seluruh dunia yang bukan Islam itu mengambil hukum cerai? Paham maksud saya? Paham maksud saya teman-teman? Kalau seandainya hanya di Islam yang mengajarkan cerai, lalu kenapa kalian nyontek cerai? Paham nggak? Misalnya di hukum Kristen, apabila seseorang yang telah dipersatukan Tuhan mengambil langkah cerai, mereka punya hukum sendiri, mengambil langkah untuk berpisah, maka haram setiap gereja misalnya kan, maka haram setiap gereja untuk memberkati pasangan tersebut apabila menikah lagi, maka tidak ada keampunan, maka tak boleh gitu. Ada nggak? Nggak ada. Lalu ketika mereka mengambil langkah cerai, kenapa ngambil hukum Islam? Cerai cuma milik Islam untuk menunjukkan apa? Munafik. Benar gak? Tepuk tangan. Munafik itu. Kenapa munafik? Sekarang gini, kalau memang hukum cerai tidak ada di dalam Kristen, lalu kenapa bercerai? Lalu kenapa tidak ada hukum lain yang menjadi pembanding dalam Kristen? Apa hukum lain yang menjadi pembanding? Apa? Apabila seseorang berpisah dan menyatakan untuk bercerai, oke, yang dipersatukan Tuhan tak boleh dipisahkan, oke, dia berpisah, maka setiap gereja seluruh bumi haram untuk kemudian memberkati pasangan yang telah dimurkai Tuhan. Oke, lebih keren. Wah, jelas ya. Sekarang cerai yang milik Islam ditiru, ditiru. Kalau kita tanya kepada mereka yang dipersatukan Tuhan, ya kayak mana nanti solusinya kalau kita dapat istri kayak biawak, dapat suami kayak komodo, gimana itu? Enggak, nanti kita ini pesugihan. Kita kesaksian, mak coba dieksekusi aja. Mak dieksekusi aja tuh anak kucing. Di sini aku belum ngasih moderator. Sini siapa yang ada moderator aku ya? Iya, di sini. Mana mak gue? Mak gue belum moderator sini ya. Kak Nisa masih hadir, kita kasih moderator dulu. Kak Nisa masih hadir, Kak. Kakakku, Kak Nisa masih hadir. Sabar ya. Ya, aku kasih moderator. Aduh, bentar, moderator aku kebanyakan. Yang di YouTube sabar ya. Yang di YouTube kita akan lanjut ke fakta. Ketika Kristen, ini fakta selanjutnya yang akan kita bahas. Ketika ada Kristen bermimpi dengan Yesus, ketika ada suaminya yang melakukan perselingkuhan, Tuhannya bilang disuruh titipin kondom biar dia boleh berzina. Oke, gitulah. Pokoknya sebentar lagi kita akan bahas itu. Sebelum itu kita kasih moderator dulu ya untuk emak aku nih. Berapa orang ini moderator udah nih? Aku ini banyak banget moderatornya, ya Allah. Bentar ya teman-teman, aku atur dulu. Di mana aturnya ya Allah? Bentar ya. Sabar. Cerai milik Islam, memang di Kristen ada cerai. Sabar teman-teman, aku nggak tahu ini moderatornya di mana atur nih. Ini settingan baru soalnya nih. Alat multi guest promosikan langganan acara nggak ada. Ini nggak ada. Di mana sih ngatur moderator ini? Sabar. Mbak ya Mak, sabar. Sabar yang di YouTube, kita akan segera membahasnya. Anda cuma boleh memiliki 30. Nggak ada, ini di TikTok Studio masalahnya. Saya nggak tahu di mana ini ngatur moderator. Mixer, ini apa ini? Nonaktif. Ini apa ini? Ini rekam. Ini mana lagi? Moderator. Allahu Akbar. Padahal kita lagi mau bahas. Siap, ini kita serang bolak-balik mereka ya. Udahlah, kita bahas aja lah, bodo amat lah. Nantilah kita pikir moderator, nggak tahu aku di mana settingnya, kesel aku. Oke teman-teman sekalian. Mari kita lihat case yang berada di dalam kekristenan. Oke. 1751. Oke, coba kita perhatikan video ini teman-teman. Ini di kekristenan. Oke. Izhak untuk pergi sama pacarnya. What was on your mind, Nafa Urba? Gak ada, Tuhan yang suruh. Kenapa seorang istri yang gue sakiti abis-abisnya melakukan itu untuk gue? Wow. Itu yang dia bilang. Rinding. Jadi setiap Rinding guys. Tahu nggak ini video? Nggak ada ini ya, nggak ada suaranya ya. Ulang ya. Nggak ada ini videonya. Aku kasih nampak videonya dulu. Ting. Walaupun agak seksi ya, maklumin aja ya. Nih. Berarti ini.
pujian di gereja, On Sunday. tapi habis itu only on Sunday, tapi mereka nggak pernah puasa, mereka nggak pernah intim di rumah, mereka nggak pernah baca Alkitab, sehingga mereka mempertanyakan keintiman seperti apa sih yang kamu alami, kayak gitu. Oke, dan itu nggak bisa didapatkan melalui cerita orang lain ya? Nggak bisa. You gotta experience yourself. Yes, makanya aku selalu bilang bahwa setiap masalah yang terjadi dalam hidupmu itu kesempatan bagus sebenarnya Untuk mengalami itu. ya. Itu jembatan, itu tuh suatu hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam punya hidup, dan itu tuh lagi ada badai. Itu paling bagus banget untuk you ngalamin Tuhan. Ambil kesempatan itu, jadikan kesempatan itu kalau you pengen ngalamin Tuhan sungguh-sungguh. Oke. Ini masih pertanyaan manusia yang sangat-sangat manusia dan sangat-sangat perempuan. Kok lu bisa ngasih protection ke si Zack untuk pergi sama pacarnya? What was on your mind, Nafa Urba? Gak ada, Tuhan yang suruh. What? Jadi, paham maksud saya, teman-teman? Paham maksud saya? Kenapa kamu nyelipin kombom? Kenapa lu selipkan komplom ya ke dalam tasnya Zack, suami lu? Oh, Tuhan yang suruh katanya. Ulang. Action ke si Zack untuk pergi sama pacarnya. What was on your mind, Nafa Urba? Gak ada, Tuhan yang suruh. Tuhan yang suruh. Tuhan suruh lo kasih kondom ke Zack untuk pergi sama pacarnya. Gua nggak, naluri gua masih belum nyampe nih. Kenapa maksudnya? Jadi gini, gue juga gak ngerti. Kalau kita pernah suatu saat lu teriak-teriak sama dia untuk nggak selingkuh, untuk nggak berzina, apa segala macem, bla 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 bla, lu nggak apa segala macem, dia tetap ngelakuin. Dia tetap ngelakuin. Benar. Tapi pas waktu lu melakukan dengan kasih, dia bakal merasa nggak enak nggak? Iya, feeling guilty. Nah, pas waktu itu dia ngelakuin nggak? Dia enggak. Oh, dia nggak ngelakuin. Dia keinget-inget apa yang gue lakukan. Kenapa gue begitu mengasihi dia? Kenapa seorang istri yang gue sakiti abis-abisnya melakukan itu untuk gue? Wow. Itu yang dia bilang. Rinding aja. Jadi setiap kali dia mau melakukan itu, dia keinget gue masukin itu. Istri gue nih yang gue Oh my goodness. Even though setelah itu, ya gue nggak tahu ya. Tapi pas waktu itu, but that moment that moment, dia selalu inget itu. Oke. Terus kamu bilang tadi tapi momen itu yang paling dia inget sampai detik ini. Terus kamu tadi bilang, aku tanya sama Nafa. Oke. Jadi yang mau kita jadi tagline di sini, teman-teman. Tahu nggak tagline-nya apa? Kalau kita dapat suami yang bajingan, ataupun kita dapat suami yang akhlaknya kayak komodo. Ya, akhlaknya kayak komodo ya. Ada akhlaknya kayak biawak misalnya akhlaknya tuh. Kalau dalam Islam ya udah, kalau bukan pilihanmu, kalau memang dia kurang ajar, ya udah selesai, ambil langkah yang diizinkan oleh Allah, apa fasah ataupun nikah. Cerai atau nikah, talak ataupun fasah. Kalau fasah itu gugatan cerai daripada istri menggunakan walinya untuk menceraikannya dengan suami. Kalau cerai itu datang daripada si suami ke istri dengan talak 1, 2 dan 3. Oke, itu di Islam. Tapi kalau di Kristen yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Lalu karena saking nggak adanya yang namanya solusi, dia bermimpi Tuhan bilang, itu suami lo kalau selingkuh, beli aja itu kondom di Indomaret, lo selipin aja itu. Bayangin. Kalau kita jelas, suami lu kalau kurang ajar lu cerai, gugat dia. Apalagi dia seorang penzina, ya kan? Kalau mereka lebih parah. Kalau masalah poligami dikritisi, tapi kalau masalah solusi, ya kalau lu bertanya kenapa gua selipin ya tuh kondom di di tas suami gue, begitu kemudian dia ingin berselingkuh, dia tak jadi untuk kemudian selingkuh. Kenapa dia tak jadi selingkuh? Karena dia tuh teringat di tasnya itu ada kondom ilahi ya guys ya. Teringat dia ada kondom ilahi gitu.
Teringat dia. Ya, udah. Ada kondom ilahinya. Kayak kondom dari Tuhan katanya kan. Dia yang bilang sendiri ya, bukan saya ya. Kondom yang telah dinubuatkan, anjay mabat. Ya nih. Guys, masa dia bilang aku menghujat, guys? Coba tanya, kira-kira ini Bang Jack bilang gini. Coba jawab dia tolong. Video yang aku kasih nampak tadi dari mulut aku atau dari mulut perempuan Kristen? Dia murtadin loh, guys. Nova Urba itu dia dulu Islam, sekarang dia murtad dan dia Kristen. Dari mulut siapa coba? Kalau menghujat bukan dari mulut Kristen, dari mulut saya. Ini dari mulut dia yang saya nukilkan. Perempuan itu yang ngomong bahwa ditanya sama Melanie Ricardo, apa ditanyakan oleh Melanie Ricardo terhadap siapa? Terhadap Nova Urba. Lalu apa yang memotivasimu ngasih kontrol ke dalam itu dia punya tas? Oh, itu tidak ada lain selain daripada pemberitahuan dari Tuhan. Ini telah dinubuatkan, anjay mabar. Telah dinubuatkan. Melani aja heran ya, udah Syahendra ya. Ya kan? Ini dibuatkan. Lalu dia bilang, suami gue nggak selingkuh lagi setelah itu. Kenapa? Dia ingat istrinya nih yang telah disakiti abis-abisan nih, yang menitikkan kondom ini kepada dia nih. Nah, kan gitu ya. Tapi nyatanya guys, ini fakta ya. Berarti kan gini ya. Gini guys. Berarti kalau Tuhan, sekali lagi ya, kalau Tuhan udah ngasih solusi, berarti Tuhan Maha Tahu. Oke, ingat. Kalau udah dikasih Tuhan, maka Tuhan paling Maha Tahu. Dia yang menciptakan hambanya. Dan kalau Tuhan udah ngasih solusi, pasti solusi itu jitu. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Ya, tepuk tangan buat Tuhan. Oke. Masalahnya kan Tuhan ngasih tahu nih, lu selipin kondom di ininya ya, biar dia kagak selingkuh lagi. Namun gimana teman-teman? Gimana teman-teman? Dia nitipin itu kondom dengan tujuan agar tidak bercerai. Karena yang dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Dia titipin nih tuh kondom di dalam tasnya Zack. Dia bilang, oh suami gue selalu ingat. Ya, selalu ingat. Sehingga dia sampai saat ini dia masih ingat. Ujung-ujungnya cerai juga. Bukan masalah cerainya teman-teman. Yang ingin kita kejar di sini bukan masalah cerainya teman-temanku sekalian. Masalahnya kalau hukum cerai ndak ada di Kristen, lalu hukum cerai nyontek di mana? Mengkritisi poligami, mengkritisi cerai. Begitu nggak ada solusi terhadap hamba dengan hamba, ngambil hukum Islam cerai. Ini jadi masalah. Boleh kritisi, jangan menjadi praktisi. Sekali lagi saya bilang, boleh mengkritisi tapi jangan jadi praktisi. Boleh mengkritisi kayak bilang, nggak enak cendol tuh, gini. Gua bilang sama kalian ya, jangan beli cendol tuh, di tangan dia cendol. Jangan beli cendol tuh, tangan dia adalah cendol tadi, dia sambil nyomot. Jangan beli cendol tuh, nggak enak. Beneran, nggak enak. Apa dia buatnya nggak enak? Nah, di ini cendol. Nggak bisa kayak gitu guys. Oke? Jadi ujung-ujungnya di Islam itu karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia. Allah taala juga paling tahu spesifikasi daripada manusia.
Allah Ta'ala juga yang paling tahu bahwa manusia itu lengkap dengan akalnya, manusia lengkap dengan psikisnya, manusia lengkap dengan segala emosionalnya. Maka Allah akan memberikan jawaban terhadap dirinya adalah seorang manusia, maka Allah berikan kepadanya sistemasi berpikir. Karena manusia dengan binatang ditinjau daripada berpikir dan sadar terhadap pikiran. Karena binatang juga punya otak, tapi dia tidak sadar akan fungsi otak. Tapi untuk menjadi manusia, Allah mengajarkan di Al-Quran, kamu punya otak, maka sadarlah. Wujudkan kesadaran tentang fungsi otak, yaitu kembali kepada ajaran yang benar dan Tuhan yang benar. Menjadikan kita daripada Al-Baqarah menjadi An-Nas, daripada kebinatangan menjadi manusia. Selanjutnya, spesifikasi yang diciptakan oleh Allah, adanya hati yang di situ beradu emosional. Jazakallah. Udah, yang di situ beradu emosional, yang di situ beradu yang namanya segala psikis manusia, emosi manusia. Tuhan memberikan apa yang namanya jawaban-jawaban. Bagaimana bersabar di atas cobaan. Nabi mengatakan, la taqdab, jangan marah olehmu. Tapi dalam satu hadis Nabi bilang, kalau seandainya orang dizolimi tidak marah, dia bukan manusia. Itu gimana itu? Nabi bilang, la taqdab, jangan marah kau. Satu hadis Nabi lagi bilang, kalau kau nggak marah, kau bukan manusia. Paham nggak? Jadi Nabi mau bilang, hari ini bukan tentang marah, tapi tentang mengkondisikan kemarahan. Tepuk tangan buat Nabi. Hadis Rasulullah ada dua. Satu hadis Rasul berbicara jangan marah. Satu hadis Rasulullah mengatakan kalau tidak marah kamu bukan manusia. Jadi Rasulullah mau bilang bahwa marah boleh, tapi kondisikan marahmu, bukan dalam menzalimi orang. Lalu bagaimana kamu akan sabar terhadap kemarahan? Contoh gini, kalian adalah orang paling sabar. Emak kalian dibilang sebagai pelafur ataupun prostitusi misalnya, emak kalian marah dulu apa sabar dulu? Coba. Atau gini, ada orang datang nggak sengaja ya, ngebakar rumah kalian ya misalnya. Ini di sini ada nggak yang cita-citanya rumahnya mau kebakaran, ada nggak? Nah, pertanyaan saya, ketika rumah kalian dibakar sama tetangga ya, itu sabar dulu apa marah dulu? Sabar dulu apa marah dulu biasanya? Marah dulu. Iya. Jadi Rasulullah mau bilang marah itu hal yang wajar manusiawi. Masalahnya la taqdab, jangan kondisikan marah ke arah iblis. Di mana iblis bertemu dengan Nabi Musa berbicara, apabila aku marah, aku berada di dalam aliran darah mereka, aku berada di dalam jantung mereka, aku berada dalam pikiran mereka, aku akan membuat mereka itu berlaku zalim terhadap sesamanya. Iblis itu. Jadi itulah Rasulullah menjawab, oh bagaimana emosional kita tertanggapi, oh bagaimana cara kita bersalah, oh kita banyak masalah, kita stres, hilang ibadah, berpikir nggak jernih, apapun. Allah dikasih lagi, oh gini caranya kamu berserah diri kepada Allah, tenangkan pikiranmu, karena faman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah mau bilang, masalah itu emang kewajiban setiap manusia yang hidup di kamu bumi. Siapapun yang hidup, mau kaya yang miskin, semua dapat kesusahan, semua dapat masalah. Masalahnya, masalah tersebut aku punya jalan keluar. Yang jalan keluarnya itu ada padaku. Tugas kamu mengabdi kepadaku. Soal jalan keluar itu udah kusediakan. Pertanyaan saya, 102 orang yang menonton di channel Bang Daman, benarkah kalian dulu, ini sekarang hidupnya mungkin udah 20 tahun, 30 tahun, benarkah kalian dulu pernah punya masalah yang kalian menganggap ini masalah nggak akan pernah kelar? Benar nggak? Jawab jujur. Benar nggak kalian punya masalah yang kalian anggap ini nggak bakal kelar? Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Benar. Tapi masalahnya kalian masih hidup sekarang dengan masalah yang telah selesai. Lalu apa yang Allah khianati daripada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighun amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra wa may yattaqillah, dan siapapun yang bertakwa kepada Allah. Oh enggak, pakai sinden aja. Dan siapapun yang bertakwa kepada Allah
Nah, siapapun yang bertakwa kepada Allah, ya ja'allahu makhraja, dijadikan kepadanya jalan keluar. Jadi Allah mau bilang, kamu punya masalah, takwa kepada Allah tingkatin, bukan selesain masalah. Karena masalah udah ku selesaikan, udah pasti ada penyelesaian dari aku. Tugas kamu dikasih masalah, aku lagi manggil kamu sujud ke hadapanku, ceritain apa masalahmu, kuatkan takwamu. Mungkin karena takwamu yang kurang, maka ku panggil engkau untuk takwa yang berlebih. Ku ingin ku angkat derajatmu. Maka kembali kepadaku. Soal masalah udah ada jalan keluar. Jangan ketika ada masalah engkau meninggalkan segala solatmu, meninggalkan segala ibadahmu, bacaanmu, zikirmu. Kenapa? Menyelesaikan masalah. Nggak akan selesai itu masalah kalau bukan karena aku yang menyediakan jalan keluar. Itu kata Allah. Kalau bukan karena aku yang menciptakan jalan keluar kepada kalian, itu masalah nggak akan selesai. Mana buktinya? Ketika kalian mencoba menghilangkan masalah, masalah itu kunjung lagi masalah ini, dapat masalah itu, bertubi-tubi untuk menunjukkan dapat masalah, balik kepada Allah, selesai. Balik kepada Allah, ya Allah, aku punya masalah. Aku tahu engkau akan mengangkat derajatku. Maka untuk hari ini aku tak takut kepada masalah. Bahkan ku bilang kepada masalah bahwa aku punya Allah. Maka tak akan ku bilang pada Allah aku punya masalah, tapi aku akan membilang kepada masalah bahwa aku punya Allah. Masalahnya takut kabur. Ya, gitu dia teman-teman. Itu yang dinamakan bagaimana kemudian di Islam itu menyuguhkan terhadap psikis, emosional, pikiran, segala solusi. Lalu kita meninjau daripada ajaran-ajaran terdahulu yang kita baca daripada Bible dan Perjanjian Lama, di mana Salomo beristri 700 ya. Belum lagi raja-raja terdahulu memiliki istri yang begitu banyak. Tapi di era al-yauma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum, di mana di situ dimantapkan, dibatasi boleh istri lebih dari satu, tapi cuma 4. Tapi syaratnya dengan perbandingan masna, dengan perbandingan sulasa, dengan perbandingan ruba'a. Apabila kamu miliki 2, maka adililah 2:2. Kamu miliki 3, maka adililah 3:3. Kalau kamu punya 4, maka adililah 4:4. Temen ya sekalian ya teman-teman ya. Begitu saudara. Oke, selesai masalah bab poligami. Ada yang mau ditanyakan? Kita open pertanyaan. Twing. Sembari berapa menit lagi maghrib guys? Adil jika tidak mampus. Kok tidak mampus bang? Bang Soleha. Ini bang apa ini? Ini gimana maksudnya? Coba kita baca nih. Ini coba gimana? Adil jika tidak mampus cukup hanya 1. Kalau nggak mampus, gimana ceritanya nggak mampus? Mampus mati Kak Soleha. Gimana ini? Ini gimana nih Kak Soleha nih? Siapa yang nggak mampus bang? Astagfirullah Kak Soleha. Oh mampu. Bilang dong mampu, jangan mampus. Waduh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi berbicara masalah poligami, haruskah bang wanita mengizinkan poligami? Tinjau dulu ya. Ini kalau pertanyaan ini ya. Tergantung itu semua. Kalau meninjau dengan mata duniawi, jangan. Karena kalian nggak akan sanggup dengan psikis yang teruji. Kalian nggak akan sanggup dengan emosional yang menjadi perbandingan. Ya misalnya gini, wanita itu hanya melihat, biasanya ya, bukan wanita, seluruh manusia itu hanya melihat apa yang terjadi di depannya. Dia lupa apa yang telah terjadi. Misalnya, dia setiap ketemu dengan istri yang keduanya, dia ngelus rambut. Padahal, dengan istri pertamanya, selalu didahulukan dalam hal memberikan gaji pertamanya dia. Berarti ada yang lebih dari sini, kurang dari situ kan? Akhirnya jadi beban psikis, ada ketidakadilan dalam pemikiran. Nah, itu kalau kita masuk ke duniawi, nggak sanggup. Tapi kalau kita masuk ke dalam akhirati, pasti kita sanggup. Kenapa? Kalau kita menobatkan suami sebagai amanah dari Allah, maka sama seperti kita menjaga hadiah daripada orang yang paling kita cinta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka hadiah tersebut pasti akan kita jaga, hadiah tersebut pasti akan kita hias, hadiah tersebut pasti akan kita sangat hargai. Jadi, kemudian kalau seandainya poligami itu tanya, kenapa bang kamu mau poligami? Dek, abang jujur ya, abang kalau sama adik kan kalau 3 kali aja ya, apalagi malam Jumat,
3 kali udah lemas ya adik ya, besoknya udah nggak sanggup masak, udah nggak sanggup jalan ya, bener nggak? Bener nggak? Ya. Ternyata kita punya libido yang besar. Sehari itu paling kurang 18. Wah, jadi 18 guys. Ya, kita punya libido yang besar. Sehari 18 kali. Kalau enggak tercukupi, stres laki ini main, bener nggak? Coba ini ya laki, konfirmasi. Kalau kebutuhan seksual tidak terpenuhi, maka biasanya terbawaki kepada stres, tidak fokus, bahkan dalam ibadah saja terganggu, benar nggak? LS Kurated siapa ini? Hah? LS Kurated absen, LS Kurated siapa ini? Gitulah, ya teman-teman ya. Ya, gitu teman-temanku sekalian. Uring-uringan yang ada benar. Oh Jibril, oke, siap Bang Jib. Nah, jadi kebutuhan seksual. Jadi ibaratnya poligami itu berbicara tentang, oh aku sadar aku nggak sanggup. Daripada tersiksanya hamba Allah bersamaku, di mana dia aku jadikan sebagai sebagai amanah daripada Tuhan, maka aku mengizinkan untuk kemudian dia berpoligami. Atau yang kedua, kata Rasulullah, lelaki ya, ar-rijalu famiskinun itu man la mar'ah katanya kan. Lelaki ar-rijalu la mar'ah katanya kan. Perempuan yang tak punya lakinya. Ya, mati paling hina kata Rasulullah, lah mati dalam bujangmu. Sengaja karena ada Bang Jibril, jadi aku bawa hadis ini. Mati yang paling terhina kata Rasulullah adalah mati dalam keadaan bujangmu. Wah, tepuk tangan ya, bagus. Doakan abang gua cepat nikah biar enggak mati dalam keadaan bujang, dihina Rasulullah nanti. Yang kedua, kata Rasulullah bilang, lelaki yang famiskinun. Apa dikatakan? Lelaki paling miskin semiskin-miskinnya, paling miskin semiskin-miskin adalah man la mar'ah, dia yang tak punya perempuan dalam hidupnya. Terus dibilang lagi oleh Nabi, selanjutnya dikatakan lagi oleh Nabi. Sekarang suami azauju famiskinun paling miskin, termiskin dan sangat miskin dan miskin banget adalah suami yang tak beranak, kata Rasulullah. Jadi menunjukkan apa? Bahwa beranaklah, nggak usah takut soal rezeki, Allah akan cukupkan. Itu yang ingin Allah berikan, itu yang ingin Rasulullah terangkan. Nah, kalau seandainya kita tidak mampu memberikan anak, jujurlah kami yang cowok ini kesepian. Kami butuh seseorang yang mewakili gen seorang lelaki tersebut. Nah, kalau seandainya kasihan, kalau seandainya aku tidak menyuruhnya untuk berpoligami, kasihan lelakiku menjadi orang yang tidak beruntung hidup di muka bumi ini karena tidak punya anak. Lalu suami begitu dibilang, "Bang, adik mengizinkan abang untuk poligami, Bang." Terus untuk apa, Dek? Abang, kita kan nggak punya anak, Bang ya. Kenapa? Ya rahim adek nggak gacor, Bang, gitu ya kan. Nggak gacor ya, tapi kan setelah check up kesehatan punya abang kan gacor nih, tapi nggak bisa punya anak. Kalau suaminya yang mandul ya udah fasah aja, kan ada syarat fasah. Nah, jadi adik izinin abang poligami. Disitulah ujian kita, Allah mau lihat surga kita di mana. Begitu kita yes dikasih poligami, begitu kita kemudian ingin berpoligami, ya ingin berpoligami, kita pikir ini orang baik banget, ngizinin aku poligami, aku bisa menikah dan dia dulu yang nemani skripsian aku, yang nemani aku lamar kerja, dan aku hari ini bisa beli rumah, aku hidup dengan tenang. Ini orang juga, dia berjuang, dia semuanya karena aku, apapun tentangku, ini orang doang yang berjuang demi aku. Wah, lalu gimana ini? Lalu gimana? Akhirnya dia pikir, ya udahlah, Dek, nggak apa-apa, walaupun adek suruh poligami, abang nggak akan. Mungkin kita nanti akan berbuat baik, mengambil anak di panti asuhan, atau kalau abang punya uang, kita ambil program bayi tabung. Oh, kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, kita bersabar seumur hidup sampai kita tua, kita hidup di jompo berdua sampai kita mati. Allah pisahkan dengan kematian, kita bertemu di surga. Insya Allah, Allah akan menangkan hati kita karena kita bertahan. Apa dikatakan? Barang siapa bertahan karena cinta, maka apabila dia mati, maka mati dalam keadaan syahid. Itu dia. Makanya Bang Daman nih harus banyak mencintai orang.
Cintai sana sini. Oh, cakep nih. Oh, baik nih, cintai. Nih, cintai. Ini cintai. Nih, cintai. Kalau mati, syahid. Ya kan? Mati syahid, guys. Ya, enggak kayak gitu. Oke, teman-teman, yuk kita berdoa yuk. Udah deket maghrib ya. Buat teman-teman di YouTube, nah ini buat teman di YouTube, teman yang YouTube ya jazakallah ya, terima kasih banyak ya udah hadir di sini. Ada Ri, ada Bang Nurdin, ada siapa-siapapun. Makasih banyak udah hadir di Bang Bato dan Bang apa lagi? Banyak ya di sini banyak yang belum saya kasih moderator ya. Bang Fuad jazakallah yang telah memberikan super gift-nya semuanya jazakallah ya. Terima kasih banyak yang telah hadir di Almantiki Reaction menyaksikan pengajian kita sore di YouTube ya. Di YouTube insyaallah ada 95 penonton. Kalau di TikTok ada 90 penonton ya. Udah baik ya. Yang penting dakwah kita tersebar. Oke, jazakallah semuanya. Kita tutup dengan doa kita seperti biasa. Di dalam doa tersebut ketika saya mengucapkan wa tuqdabil hawaij, niatkan hajat kalian apapun itu. Pengen punya anak, pengen diterima kerja, pengen lempang hidupnya, lagi ada masalah, semoga Allah selesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Allahumma rzuqna ya Rabbi fahman nabiyina wa hifdal mursalina wa ilhamil malaikatil muqarrabina fil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ya Allah rezekikan kepadaku fahman nabiyina pemahaman para nabi wa hifdal mursalina dan hafalan para rasul wa ilhamil malaikatil muqarrabin dan ilham malaikat muqarrabin fil afiyati ya arhamar rahimin di dalam benakku ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudiuka ya Allah hadiahkan kepadaku ma'allam tanah segala sesuatu yang tidak kami ketahui fardudhu ilaina kembalikan kepadaku inda ihtiyaji ilaihi ketika kami kemudian membutuhkan. Inda ihtiyaji ilaihi wala tansina abada dan jangan pernah engkau lupakan selama-lama. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij wa tunalu bihil raghaib wa husnul hawatim biwajhil karim wa ala wasabi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salim salatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawaij. Wa tuqda bihil hawaij. Wa tuqda bihil hawaij. وتنال به الرغائب وحسن الحواتم بوجهه الكريم وعلى الوسابه في كل لمعة ونفس بعداد كل معلوم لك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Doa kayak gini. Ini kan gini tadi. Nih kayak gini. Allahumma dafa'anil ghalaa wal wabaa wal fahsya wa ta'una wal riba wal munkar was suyuf al mukhtarifatan shadaida min mana dhahara minha wa mautan min baladina hadza khassah min baladina hadza Palestina khassah min baladina hadza Palestina khassah min baladina Palestina hadza khassah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya, amin ya Allah. Oke, teman-teman. Jazakallah. Bunda Firly. Ya, Bunda Firly. Semuanya. Ini doa tolak bala. Makanya kita bilang Allahumma dafa'annal ghalaa wal wabaa wal fahsya wa ta'una. Ini namanya menolak bala. Jadi kalau kayak gini kita meminta, kalau kayak gini menolak. Allahumma dafa'annal ghalaa wal wabaa wal fahsya wa ta'una wal riba wal munkar wasyufal mukhtalifatan syada'ida min mana dhahara min hawa mabatan min baladina daripada negeri kami haza Palestina khassa daripada negeri Palestina merdekakan dia ya Allah sejahterakan mereka. Palestina haza khassa min buldanil muslimina amma dan segala negara-negara muslim ya Allah. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Besok kita kembali lagi di YouTube dan di Daman Almantiki karena tanggal 19 baru aktif lagi YouTube saya satunya ya teman-teman ya. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bentar. Salah pakai HP. Ngapain saya buka yang ini? Ini dong. Nah, bentar. Foto dulu semuanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.